Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di cerita yang penuh emosi dan harapan ini. Dalam setiap perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan, termasuk perjalanan menyembuhkan luka dari masa lalu. Kami sangat menghargai dukungan kalian dalam menyebarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar kalian di bawah. Dengan dukungan kalian, kami bisa terus berbagi cerita yang menginspirasi dan menyentuh hati. Mari kita mulai perjalanan Lia, yang berusaha menemukan kekuatan dan kebahagiaan di tengah kegelapan. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran dan motivasi bagi kita semua. Lia membuka matanya perlahan, mendapati sinar matahari yang hangat menembus tirai kamar tidurnya. Di sampingnya, Adrian, suaminya, tertidur dengan tenang, wajahnya terlihat damai dan penuh kasih sayang. Lia tersenyum kecil, merasa beruntung memiliki suami yang begitu pengertian dan penuh cinta. Hidup mereka sederhana, tapi bahagia. Adrian selalu memastikan bahwa Lia merasa dicintai dan dihargai. Setiap pagi dimulai dengan sarapan bersama, obrolan ringan, dan canda tawa yang mengisi rumah mereka dengan kehangatan. Lia merasa hidupnya sempurna, namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ketika malam tiba, perasaan aneh itu semakin menguat. Lia selalu merasa lelah, meski hari-harinya tak begitu berat. Seolah ada yang menariknya menuju tidur lebih cepat dari biasanya. Malam itu, ketika dia terbaring di samping Adrian, dia merasakan kantuk yang luar biasa. Tanpa bisa menahannya, matanya terpejam dan tenggelam dalam mimpi yang sangat nyata. Namun, ketika dia membuka mata, dia tidak lagi berada di dunia yang sama. Kali ini, dia berada di sebuah kamar yang berbeda, lebih gelap, dan di sampingnya berdiri sosok pria yang juga dikenalinya, tapi bukan Adrian. Pria itu, Damar, memandangnya dengan tatapan yang tajam, dingin, dan penuh kuasa. Lia mengenal wajah itu, fisiknya sama dengan Adrian, namun ada sesuatu yang sangat berbeda dalam cara Damar memandang dan memperlakukannya. Di dunia ini, Damar bukanlah suami yang lembut. Dia mendominasi setiap momen, menuntut Lia untuk selalu tunduk padanya, bahkan memaksanya untuk menuruti kehendaknya yang seringkali tidak bisa ditolak. Setiap malam di dunia Damar terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan, di mana Lia harus memenuhi segala hasrat suaminya yang gelap. Lia berusaha melawan, mencoba membangunkan dirinya dari mimpi ini, tetapi semuanya terasa begitu nyata. Damar berbicara dengan nada perintah, dan tidak ada kelembutan dalam suaranya. "Kau milikku di sini, Lia," katanya dengan nada rendah, namun penuh ancaman. "Dan kau akan melayaniku setiap saat." Perasaan terjebak membuat Lia kehilangan kendali atas dirinya. Di dalam dunia Damar, dia bukanlah Lia yang merdeka. Dia terikat oleh kekuasaan dan kekejaman yang tidak pernah ada dalam pernikahannya dengan Adrian. Saat Lia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, dia menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi. Setiap kali dia tertidur di dunia Adrian, dia akan terbangun di dunia Damar. Seolah-olah kedua dunia ini berjalan paralel, saling terkait, tetapi terpisah. Lia bingung, ketakutan, dan merasa tidak berdaya. Mengapa ini terjadi padanya? Mengapa suaminya bisa menjadi dua orang yang sangat berbeda di dua dunia yang berbeda? Keesokan paginya, Lia terbangun kembali di dunia Adrian, merasakan kehangatan yang berbeda dari dunia dingin Damar. Adrian, dengan penuh perhatian, menyiapkan sarapan dan mencium keningnya. Namun, bayangan dunia Damar terus menghantui pikirannya. Lia merasa lelah, tubuhnya terasa berat, seolah-olah apa yang dialami di dunia Damar mempengaruhi fisiknya di dunia ini. Adrian tak menyadari apa yang Lia alami, dan Lia pun tak berani bercerita. Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya? Hari-hari berlalu, dan Lia semakin terperangkap dalam dua dunia ini. Setiap kali malam tiba, ketakutannya semakin besar karena dia tahu, dia akan kembali ke dunia Damar, dunia yang dipenuhi dengan dominasi dan kontrol. Lia mencoba melawan, namun setiap kali, Damar selalu menang. Suaminya yang gelap ini seakan tahu setiap kelemahan Lia dan memanfaatkan itu untuk menguasainya. Setiap kali Lia bangun di dunia Adrian, dia merasa aman, tapi dia tahu bahwa kedamaian itu hanya sementara. Di akhir hari, ketika malam kembali menyelimuti dunia nyata, Lia hanya bisa menatap Adrian dengan penuh kebingungan dan kesedihan. Ia bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari siklus mimpi buruk ini? Dua dunia yang bertentangan membuatnya terombang-ambing dalam kebingungan, tanpa ada petunjuk bagaimana cara menghentikannya. Lia hanya bisa berharap bahwa suatu hari,
dia akan menemukan cara untuk menghentikan penderitaannya di dunia yang gelap dan kembali sepenuhnya ke kehidupan yang damai bersama Adrian. Namun, semakin lama, harapan itu tampak semakin jauh. Lia terus terjebak dalam siklus yang menakutkan. Setiap malam, ketika dia memejamkan mata di dunia Adrian yang penuh kasih, dia terlempar kembali ke dunia Damar yang penuh kendali dan kekuasaan. Semakin lama, kelelahan mental dan fisik mulai menghancurkannya. Setiap kali dia terbangun di samping Adrian, tubuhnya terasa lelah, seolah-olah perjuangan di dunia Damar adalah kenyataan yang tak bisa diabaikan. Lia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di dunia Damar memiliki dampak nyata pada tubuhnya di dunia Adrian. Luka-luka kecil yang dia rasakan di dunia Damar mulai tampak di tubuhnya di dunia Adrian, dan ini membuatnya semakin ketakutan. Suatu malam, ketika Lia baru saja terbangun di dunia Damar, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Damar tampak lebih mendominasi dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya sekadar menuntut kepatuhan fisik, tetapi dia mulai memanipulasi pikiran Lia, membuatnya meragukan siapa dirinya sebenarnya. Kau tahu, Lia, dunia Adrian itu tidak nyata. Itu hanya ilusi yang kau ciptakan untuk melarikan diri dariku, ya ucap Damar sambil menatapnya dengan mata yang penuh kegelapan. Ketika pagi datang, Lia terbangun dengan perasaan hancur. Adrian, seperti biasa, menyambutnya dengan senyuman hangat dan sarapan yang sudah siap di meja. Namun, kali ini, Lia merasa ada jarak yang aneh di antara mereka. Pikiran tentang apa yang dikatakan Damar di dunia lain terus menghantui benaknya. Bagaimana jika dunia Adrian memang hanya ilusi? Bagaimana jika hidupnya yang damai dan penuh cinta ini sebenarnya tidak nyata? Lia mulai mempertanyakan segalanya. Adrian menyadari ada yang berbeda dari Lia, tetapi setiap kali dia bertanya, Lia hanya menjawab dengan senyum lemah dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan Lia semakin tenggelam dalam ketakutan dan kebingungan. Di siang hari, dia hidup bersama Adrian, berusaha menjalani kehidupan normal. Tapi di malam hari, dia kembali menjadi tawanan Damar, terjebak dalam permainan manipulatif yang semakin mengerikan. Damar mulai merasuk ke dalam pikirannya, membuatnya merasa tidak berharga di dunia Adrian. Adrian tidak mencintaimu seperti aku, kata Damar suatu malam. Dia hanya melihat sisi lemah darimu. Aku yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Lia merasa terjebak dalam pusaran emosi yang menghancurkan, dan semakin sulit baginya untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Suatu malam, Lia mencoba melawan Damar. Ketika dia merasa kekuatannya menghilang, Lia dengan berani menatap mata Damar dan berkata, "Kau bukan nyata. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikanku lagi." Tapi senyuman sinis Damar hanya membuat hati Lia semakin ciut. "Aku lebih nyata daripada yang kau kira, Lia," balasnya. "Dan kau akan kembali padaku, setiap malam, tidak peduli seberapa keras kau melawan." Dengan tangan dingin yang menggenggam pergelangan tangannya, Damar menarik Lia lebih dalam ke dalam kegelapan, memaksanya tunduk sekali lagi. Setelah terbangun dari mimpi buruk itu, Lia mulai merasa takut untuk tidur. Setiap malam adalah siklus teror yang tidak pernah berhenti, dan dia tahu bahwa di dunia Damar, dia tak akan pernah menang. Adrian mulai semakin khawatir dengan kondisi Lia. Dia melihat perubahan fisik pada istrinya, mata yang lelah, tubuh yang semakin kurus, dan seringkali Lia terlihat kehilangan fokus. "Apa yang sebenarnya terjadi, Lia? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya," tanya Adrian dengan suara cemas. Lia hanya bisa tersenyum lemah, tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam hatinya, Lia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Setiap kali dia mencoba melawan, Damar semakin kuat dan mendominasi. Lia merasa seperti hidupnya terkoyak di antara dua dunia, dua sosok pria yang tampak serupa namun memiliki sifat yang sangat bertentangan. Lia semakin putus asa, bingung antara cinta tulus yang dia miliki untuk Adrian dan ketakutan yang terus-menerus menghantuinya di dunia Damar. Suatu malam, ketika ketakutan semakin memuncak, Lia memutuskan untuk mencari jawaban. Dia mulai mencari informasi tentang mimpi, dunia paralel, dan segala hal yang bisa menjelaskan apa yang dia alami. Semakin dalam dia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah dua dunia ini nyata? Apakah Damar hanyalah cerminan dari trauma atau ketakutan yang belum terselesaikan? Lia tahu bahwa untuk menemukan jalan keluar, dia harus menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dia siap menghadapi apa yang akan dia temukan? Lia merasa semakin terperangkap dalam siklus mimpi buruk yang tiada akhir. Setiap malam, kegelapan Damar menyergapnya lebih dalam,
membuatnya merasa seperti kehilangan identitas di antara dua dunia yang membingungkan. Di pagi hari, dia menjalani hidup dengan Adrian, yang masih penuh kasih sayang dan perhatian, tapi di malam hari, Damar memaksanya tunduk di bawah kendali yang semakin kuat. Kebingungan Lia semakin memburuk, dan dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan dirinya sendiri sepenuhnya. Sore itu, saat Adrian sedang bekerja, Lia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia merasa bahwa kunci dari dua dunia ini ada di dalam dirinya sendiri. Dia mulai menggali ingatan-ingatan masa lalunya yang telah lama terkubur, mencoba menemukan petunjuk yang mungkin bisa menjelaskan kenapa Damar hadir dalam kehidupannya. Lia mulai teringat kembali pada momen-momen di masa kecilnya, momen di mana dia pernah merasakan ketakutan yang sama. Ada sosok yang selalu menghantuinya dalam mimpi-mimpi saat kecil, sosok yang menakutkan dan selalu memaksanya untuk tunduk, persis seperti yang dilakukan Damar. Malam itu, ketika Lia tertidur dan terbangun di dunia Damar, dia merasakan kehadiran sosok itu lebih kuat dari biasanya. Damar menatapnya dengan senyum licik, seolah-olah tahu apa yang sedang Lia pikirkan. "Kau ingat sekarang, bukan?" kata Damar dengan nada yang meremehkan. "Aku bukan orang baru dalam hidupmu. Aku sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kau bertemu Adrian. Aku selalu di sini, di balik ketakutanmu, menunggumu untuk kembali padaku." Lia terdiam, kengerian mulai menyelimutinya. Kenapa dia tak bisa mengingat hal ini lebih cepat? Dan siapa sebenarnya Damar? Ketika Damar mendekat, Lia merasakan rasa takut yang sangat dalam, tapi kali ini dia menolak untuk menyerah. Dia menatap Damar dengan penuh tekad dan berkata, "Ya, aku tidak akan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Aku akan mencari tahu siapa kau sebenarnya." Damar hanya tertawa. "Kau tak akan bisa melarikan diri dari kegelapan ini, Lia. Kau adalah bagian dariku, dan kau tahu itu. Semakin kau mencoba melawan, semakin dalam kau akan jatuh." Lia tahu bahwa ada kebenaran yang tersembunyi dalam kata-kata Damar, dan hanya dengan menemukannya, dia bisa membebaskan dirinya dari siklus mengerikan ini. Ketika Lia terbangun, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak merasa dihantui. Tubuhnya terasa ringan, dan hatinya penuh dengan harapan baru. Adrian, yang melihat Lia tersenyum lebar setelah bangun tidur, tahu bahwa sesuatu telah berubah. "Kau terlihat lebih baik," katanya, mengusap lembut pipi Lia. Lia mengangguk pelan. "Aku rasa aku mulai sembuh," jawabnya dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Namun, meskipun Damar telah lenyap, Lia menyadari bahwa perjalanan penyembuhan tidak akan mudah. Trauma masa lalu tidak hilang begitu saja, dan meski bayangannya telah pudar, luka yang ditinggalkan masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Lia mulai berusaha lebih keras menghadapi hidup dengan cara yang berbeda. Dia mencari bantuan profesional untuk mengatasi trauma masa kecilnya, sesuatu yang dia tahu tak bisa dia tangani sendirian. Meski Adrian selalu mendampinginya, Lia juga paham bahwa proses ini adalah perjalanannya sendiri. Babak baru dalam hidup Lia telah dimulai. Dia mungkin sudah menghadapi dan mengalahkan sosok Damar, tapi perjalanan untuk benar-benar bebas dari bayangan masa lalu masih panjang. Dengan setiap hari yang berlalu, Lia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan menemukan kembali kekuatannya. Dunia yang dulu terbagi antara mimpi buruk dan kenyataan kini perlahan menyatu, membawa Lia menuju kebebasan yang selama ini ia rindukan. Meskipun luka itu masih ada, Lia yakin bahwa dia bisa sembuh. Dan untuk pertama kalinya, dia percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Meski Lia telah menyingkirkan Damar dari mimpinya, tidak semua kegelapan hilang begitu saja. Hari-harinya terasa lebih ringan, tetapi di sudut hatinya masih tersisa ketakutan yang belum terurai. Setiap kali dia melihat bayangan di sudut kamar, atau mendengar suara samar di malam hari, ingatan akan masa lalunya kembali menghantui. Adrian selalu ada di sisinya, mencoba memberikan kekuatan, namun Lia tahu bahwa ada sesuatu yang masih belum tuntas. Trauma tidak hilang dengan cepat, bayangannya tetap mengintai, menunggu saat untuk kembali menguasai. Lia memutuskan untuk lebih mendalami terapinya. Dia menemui seorang psikolog yang ahli dalam menangani trauma masa kecil. Pada pertemuan pertama, Lia bercerita tentang sosok Damar dan bagaimana sosok itu terhubung dengan Pak Budi, pria yang pernah menghancurkan masa kecilnya. Psikolog itu mendengarkan dengan sabar, mendorong Lia untuk mengungkapkan setiap detail yang pernah terpendam. Semakin dalam Lia menggali, semakin jelas baginya bahwa pertempuran sebenarnya bukan hanya melawan Damar, melainkan melawan rasa bersalah dan ketidakberdayaan yang telah tertanam sejak dulu. Setiap sesi terapi membuka luka lama yang belum sembuh, tetapi juga menawarkan harapan. Lia mulai memahami bahwa trauma bukanlah sesuatu yang bisa dihapus, melainkan harus dihadapi dan diterima.
Pada salah satu sesi, Lia menceritakan detail mimpinya yang selama ini dia sembunyikan. Psikolog itu memberitahu Lia bahwa Damar adalah simbol dari ketakutannya yang belum selesai, dan untuk benar-benar sembuh, dia harus memaafkan dirinya sendiri. Kata-kata itu terasa berat bagi Lia. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkan diri sendiri atas sesuatu yang terjadi di masa lalu, sesuatu yang dia tak punya kendali? Malam itu, Lia terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Dia merasa ada yang mengawasinya, meski kamar itu gelap dan sepi. Jantungnya berdegup kencang, dan untuk sesaat, dia merasa bahwa Damar kembali. Namun, ketika dia mencoba untuk memfokuskan pikirannya, tidak ada apa-apa di sana. Itu hanya rasa takutnya yang kembali, bayangan dari trauma yang belum sepenuhnya hilang. Lia sadar, meski Damar telah memudar, perasaan takutnya masih hidup di dalam dirinya. Inilah yang harus dia hadapi, bukan sosok Damar, tapi ketakutan yang dia ciptakan sendiri. Adrian, yang tidur di sebelahnya, terbangun dan memeluknya erat. "Kamu masih dihantui mimpi buruk?" tanyanya lembut. Lia hanya mengangguk, merasa lelah dengan ketidakpastian yang terus melingkupinya. Adrian mencium keningnya dan berkata, "Kamu tidak sendirian. Kita bisa melewati ini bersama." Kata-kata itu menenangkan Lia untuk sementara, tetapi dia tahu bahwa perjalanan ini adalah pertarungan pribadi yang harus dia selesaikan sendiri. Meskipun Adrian mendukungnya, hanya dia yang bisa menghadapi bayangan masa lalunya. Hari-hari berlalu, dan Lia mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju penyembuhan. Dia mulai belajar meditasi untuk menenangkan pikirannya, berlatih mengenali saat ketakutan muncul dan bagaimana menghadapinya. Setiap kali dia merasa Damar kembali dalam pikirannya, Lia mengingatkan dirinya bahwa dia bukan lagi gadis kecil yang tak berdaya. Dia adalah wanita dewasa yang punya kendali atas hidupnya. Ketika bayangan itu datang, dia mencoba menghadapi dengan keberanian yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Namun, di suatu malam, mimpi buruk itu kembali. Kali ini, Damar muncul lebih jelas, lebih nyata dari sebelumnya. Lia kembali merasa ketakutan, tubuhnya gemetar. Tapi kali ini, berbeda. Di dalam mimpinya, dia melihat dirinya yang lebih kuat, berdiri di depan Damar. "Aku tidak takut lagi," Lia berkata dengan suara lantang. Damar tersenyum sinis, tapi Lia tidak gentar. "Kau mungkin bagian dari masa laluku, tapi aku yang memutuskan jalan hidupku sekarang." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Damar mulai memudar sekali lagi, hanya menyisakan kegelapan di tempatnya berdiri. Ketika Lia terbangun, kali ini dia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada ketakutan. Tidak ada bayangan yang mengintai. Untuk pertama kalinya, Lia merasa benar-benar bebas. Dia menatap Adrian yang masih terlelap di sampingnya, dan sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Lia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi dia sudah menemukan kekuatannya. Kini, dia tidak lagi merasa menjadi korban dari bayang-bayang masa lalu. Dia sudah mulai berjalan menuju cahaya, dan itu adalah langkah terbesar yang pernah dia ambil. Pagi yang tenang itu terasa berbeda bagi Lia. Ada ketenangan dalam hatinya, seperti badai besar yang akhirnya mereda. Namun, meski Damar telah memudar dari mimpinya, bayangan masa lalu masih menyisakan rasa tak nyaman yang sulit hilang. Setiap sudut rumah masih mengingatkan Lia akan malam-malam mencekam yang dia lalui, dan meski dia tahu bahwa sosok Damar hanyalah pantulan traumanya, rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Hari ini adalah hari yang menentukan, pikir Lia. Dia tahu masih ada satu langkah besar yang harus diambil. Lia memutuskan untuk menemui orang tuanya. Selama ini, dia tidak pernah berani membahas tentang Pak Budi dengan mereka. Seolah ada dinding tebal yang memisahkan antara dirinya dan mereka setiap kali Lia ingin mengungkapkan rasa sakitnya. Tapi kali ini, Lia merasa bahwa jika dia ingin benar-benar sembuh, dia harus menggali lebih dalam dan menghadapi kenangan yang selama ini dia hindari. Dia butuh jawaban, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan berbicara langsung kepada mereka. Ketika Lia tiba di rumah orang tuanya, hatinya berdegup kencang. Perasaan canggung melingkupi suasana. Setelah beberapa percakapan ringan yang kaku, akhirnya Lia mengumpulkan keberanian untuk membahas masa lalu yang kelam itu. "Bu, Ayah, ada sesuatu yang harus Lia bicarakan." "Tentang Pak Budi?" Suara Lia bergetar, dan wajah orang tuanya berubah menjadi tegang. Ibunya menatap Lia dengan mata penuh kekhawatiran, sementara ayahnya menghela napas panjang, seolah tahu bahwa percakapan ini akan membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dengan hati-hati, Lia mulai menceritakan bagaimana Pak Budi telah menghantui masa kecilnya, bagaimana pria itu telah menciptakan ketakutan mendalam yang terus Lia bawa hingga dewasa.
Ibunya menutup mulutnya dengan tangan, air mata perlahan mengalir di pipinya. Ayahnya terdiam, wajahnya berubah dari kaget menjadi murung. "Kami tak pernah tahu," igumam ayahnya, suaranya bergetar. "Kami pikir dia hanya teman dekat keluarga, seseorang yang bisa kami percayai. Kami tidak pernah tahu dia menyakiti kamu, Nak." Kata-kata itu menyentak hati Lia, menambah perasaan pahit yang selama ini dia pendam. Suasana menjadi penuh emosi. Ibu Lia tak kuasa menahan tangisnya dan memeluk putrinya erat-erat. "Kami minta maaf, Lia, kalau kami tahu." Tapi kalimat itu terhenti, tersendat oleh isak tangis yang tidak terbendung. Lia, meskipun hatinya terasa sakit, merasakan ada kelegaan di dalamnya. Akhirnya, kebenaran terungkap. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi dinding yang memisahkan antara dirinya dan keluarganya. Mereka semua telah terluka, namun sekarang luka itu mulai terbuka untuk disembuhkan. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Lia merasa lega, tetapi juga kelelahan. Langkah besar pertama telah dia ambil, tetapi perjalanan ini belum selesai. Pak Budi mungkin sudah menjadi masa lalu, tapi jejak kegelapannya masih ada. Lia tahu, hanya dengan terus berusaha, dia bisa sepenuhnya melupakan rasa takut yang membelenggunya selama ini. Setiap hari menjadi tantangan, tetapi Lia mulai menerima kenyataan bahwa penyembuhan adalah proses yang memerlukan waktu. Malamnya, ketika Lia kembali ke rumah, dia merasa berbeda. Bukan lagi perasaan takut yang menantinya di sudut kamar, melainkan ketenangan yang perlahan mulai tumbuh. Adrian, seperti biasanya, menemaninya dengan sabar. Dia tidak perlu berkata apa-apa, hanya dengan berada di sana, Adrian memberi Lia kekuatan yang selama ini dia butuhkan. Lia menatap suaminya dan tersenyum kecil, kali ini dengan rasa syukur yang tulus. Namun, saat Lia menutup mata, sebuah bayangan samar muncul. Bukan Damar, bukan Pak Budi, melainkan bayangannya sendiri, sosok Lia yang masih terjebak dalam ketakutan. Lia menyadari bahwa lawan sebenarnya bukan hanya Damar atau Pak Budi, tetapi dirinya sendiri yang harus dia lawan. Lia harus belajar memaafkan dirinya, menerima bahwa dia berhak untuk bahagia, berhak untuk terbebas dari masa lalu yang kelam. Kini, Lia berdiri di ambang pintu kebebasan, siap melangkah keluar dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Dia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa punya kendali penuh atas hidupnya. Disinilah titik balik kegelapan itu terjadi, di mana Lia tak lagi melawan bayangan, tapi melawan dirinya sendiri untuk meraih cahaya yang selama ini dia cari. Hari-hari setelah pertemuannya dengan orang tuanya terasa penuh harapan bagi Lia. Dia bertekad untuk melanjutkan proses penyembuhannya, menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang harus dia pelajari tentang diri dan kekuatannya. Dengan dukungan Adrian dan terapi yang berjalan baik, Lia merasa semakin mampu menghadapi bayang-bayang masa lalunya. Dia mulai mengikuti sesi grup terapi, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang juga berjuang melawan trauma mereka sendiri. Dalam kelompok ini, Lia merasa tidak sendirian, dan hal itu memberinya keberanian untuk berbagi kisahnya. Suatu malam, setelah sesi terapi yang emosional, Lia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia menceritakan kisah-kisah para peserta lainnya kepada Adrian, bagaimana setiap orang memiliki perjuangan masing-masing yang tidak jauh berbeda dari dirinya. "Kita semua berjuang dengan cara kita sendiri, Adrian," katanya dengan suara penuh semangat. "Mereka juga berusaha untuk menemukan cara untuk bangkit dari kegelapan. Aku merasa, aku tidak sendiri lagi." Adrian tersenyum, merasakan kebangkitan semangat di dalam diri istrinya. Dia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambil Lia adalah bagian dari proses besar menuju penyembuhan. Namun, meski semangatnya mulai tumbuh, satu hal yang masih menghantuinya adalah keberadaan Pak Budi. Lia memutuskan sudah saatnya untuk menghadapi sosok itu secara langsung. Rasa sakit yang ditinggalkannya tidak boleh terus menguasai hidupnya. Dengan tekad bulat, Lia merencanakan pertemuan dengan Pak Budi, berharap bisa mengonfrontasi rasa sakit yang telah menggerogoti dirinya selama bertahun-tahun. Dia ingin memberitahu pria itu bahwa dia tidak lagi menjadi korban, bahwa dia kini memiliki kendali atas hidupnya. Adrian mendukung keputusan itu, meskipun dia merasa cemas untuk keselamatan Lia. Hari pertemuan itu tiba, dan Lia merasakan campuran antara rasa takut dan keberanian yang membara di dalam dirinya. Dia tiba di tempat pertemuan, sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang dulu menjadi tempat mereka berkumpul. Saat Lia melihat Pak Budi duduk di meja, ingatannya kembali ke masa lalu, saat dia merasa tak berdaya di hadapan pria itu. Namun kali ini, dia tidak akan membiarkan ketakutan menguasainya. Lia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, hatinya berdebar-debar. "Pak Budi," Lia memulai dengan suara yang tegas, meski gemetar.
Kita perlu berbicara. Pria itu menatapnya dengan kaget, namun ekspresinya segera berubah menjadi dingin dan acuh. Apa yang ingin kamu bicarakan, Lia? Dia menjawab, nada suaranya menantang. Lia merasakan darahnya mendidih, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Aku ingin kau tahu bahwa apa yang kau lakukan padaku tidak pernah benar. Kau telah menghancurkan hidupku, tapi sekarang aku di sini untuk mengambil kembali kendali atas diriku. Pak Budi tampak tidak terpengaruh. Dia tersenyum sinis, seolah meremehkan pernyataan Lia. Kau tidak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalu, Lia. Itu semua sudah berlalu, katanya dengan nada mengejek. Rasa marah Lia meluap, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan kekuatan dalam dirinya. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan hidup tanpa merasa bersalah. Aku di sini untuk menuntut pertanggungjawaban. Dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Pertemuan itu berlangsung dalam ketegangan yang menyakitkan. Lia menjelaskan bagaimana perlakuan Pak Budi telah mempengaruhi hidupnya, mengganggu kepercayaan dirinya, dan menghancurkan masa kecilnya. Dia menggambarkan semua rasa sakit yang dia alami, berharap agar Pak Budi bisa merasakan sedikit dari apa yang telah dia lalui. Akhirnya, setelah berjam-jam berbicara, Lia merasa ada sedikit beban yang terangkat dari bahunya. Dia telah mengatakan semuanya, menghadapi ketakutan terbesarnya dengan kepala tegak. Dan meskipun Pak Budi tidak menunjukkan penyesalan, bagi Lia, itu bukan masalah lagi. Ketika Lia meninggalkan kafe, ada rasa lega yang menyelimuti hatinya. Dia tahu pertempuran ini belum berakhir, tetapi dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah mengambil langkah besar dengan berbicara langsung kepada pria yang telah mengubah hidupnya. Saat dia pulang, Adrian menyambutnya dengan pelukan hangat, merasakan emosi yang bergelora dalam diri Lia. Kau luar biasa, Lia. Aku bangga padamu, bisiknya. Setelah pertemuan itu, Lia menyadari bahwa meskipun Pak Budi mungkin tidak pernah meminta maaf atau mengakui kesalahannya, dia tidak lagi membutuhkan pengakuan itu untuk sembuh. Dia telah mengambil langkah penting dalam perjalanan penyembuhannya dan tahu bahwa dia bisa melanjutkan hidupnya. Dia menatap Adrian dengan keyakinan baru, merasakan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kini, Lia bertekad untuk terus bergerak maju, membangun hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan, dan meninggalkan kegelapan di belakangnya. Setelah pertemuannya yang penuh emosi dengan Pak Budi, Lia merasakan sebuah transformasi yang nyata dalam dirinya. Dia menyadari bahwa semua rasa sakit dan ketakutan yang pernah menghantuinya tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Meski perjalanan penyembuhan masih panjang, Lia bertekad untuk tidak membiarkan bayang-bayang masa lalu menghalangi langkahnya. Bersama Adrian, dia berencana untuk memulai babak baru dalam hidup mereka, membangun kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Di tengah perjalanan baru ini, Lia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia mendaftar untuk mengikuti kelas yoga dan meditasi, berharap bisa menemukan ketenangan dalam diri. Setiap pagi, dia meluangkan waktu untuk berlatih, membiarkan pikirannya tenang dan melepaskan segala stres yang terpendam. Saat melakukan gerakan-gerakan yoga, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih fleksibel, sama seperti mentalnya yang mulai terbuka. Dalam keheningan, Lia mulai memahami bahwa cinta dan pengertian untuk diri sendiri adalah kunci untuk melawan rasa sakit yang pernah menggerogoti hidupnya. Suatu malam, saat Lia duduk di teras menikmati suasana tenang, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dari teman masa kecilnya, Maya, yang telah lama hilang kontak. Maya mengajak Lia untuk bertemu dan berbagi cerita. Lia merasa senang mendengar kabar dari sahabat lamanya, dan rasa antusiasme itu membuatnya bersemangat. Dia menyadari bahwa hubungan yang sehat dengan orang lain juga merupakan bagian penting dari proses penyembuhannya. Ketika Lia dan Maya bertemu, suasana terasa hangat dan akrab, seolah-olah waktu tidak pernah memisahkan mereka. Mereka tertawa, bercerita tentang masa lalu, dan berbagi pengalaman hidup masing-masing. Maya, yang selama ini menjadi penari profesional, bercerita tentang perjuangannya melawan rasa cemas di panggung. Lia merasa terhubung dengan cerita Maya, menyadari bahwa mereka sama-sama berjuang untuk menemukan kepercayaan diri dan kekuatan di dalam diri. Dalam momen tersebut, Lia merasakan bahwa dukungan teman-teman sejati adalah bagian dari proses penyembuhan yang tidak boleh diabaikan. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Beberapa minggu setelah itu, Lia mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Pak Budi yang tiba-tiba muncul di kota. Dia mendengar dari teman-temannya bahwa pria itu telah kembali dan membuka usaha baru di dekat rumahnya. Ketakutan dan kecemasan mulai muncul kembali, menghantui pikirannya.
Meskipun dia telah berusaha melupakan masa lalu, kehadiran Pak Budi seolah mengingatkan Lia bahwa dia belum sepenuhnya bebas. Adrian merasakan perubahan pada Lia dan berusaha untuk memberikan dukungan, tetapi Lia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang harus dia hadapi sendiri. Dengan keberanian yang telah dia bangun, Lia memutuskan untuk menemui Pak Budi sekali lagi. Dia ingin memastikan bahwa dia benar-benar mengendalikan hidupnya dan tidak membiarkan masa lalu menghantuinya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak lagi menjadi korban. Lia menyiapkan diri dengan baik, mengenakan pakaian yang membuatnya merasa percaya diri. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan ketakutan mengambil alih lagi. Ketika Lia berdiri di depan toko Pak Budi, hatinya berdegup kencang. Dia mengingat kembali semua rasa sakit yang pernah dia alami, tetapi kali ini, dia merasa lebih kuat. Lia memasuki toko dengan kepala tegak dan bertemu mata Pak Budi yang terkejut. "Kau lagi?" katanya dengan nada sinis. Lia merasa amarah berkumpul dalam dirinya, tetapi dia menahan diri. "Ya, aku di sini untuk memberitahu bahwa aku tidak takut padamu lagi. Apa yang kau lakukan padaku tidak akan pernah terhapus, tetapi aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku," ucapnya tegas. Meskipun Pak Budi terlihat terkejut, Lia bisa merasakan ketidakpeduliannya. "Kau hanya mengada-ada, Lia. Semua itu hanya kenangan yang tidak berarti. Hidupmu tidak akan berharga jika kau terus hidup di masa lalu." Kata-kata itu seolah menusuk, tetapi Lia tidak mundur. "Mungkin aku tidak akan bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa mengubah masa depanku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kuat." Dia menatap Pak Budi dengan ketegasan, dan meskipun sosok itu tampak acuh, Lia merasakan bahwa dia telah mengambil kembali kekuatan yang pernah hilang. Dengan langkah mantap, Lia meninggalkan toko itu, merasakan kebebasan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi dia kini memiliki kekuatan untuk terus bergerak maju. Saat Lia pulang ke rumah, dia disambut oleh senyuman Adrian. Dalam pelukan suaminya, dia merasa semua rasa sakit perlahan-lahan menghilang, dan fajar baru mulai menyingsing. Lia tidak hanya menemukan kembali dirinya, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana dia bisa mencintai dan dicintai tanpa bayang-bayang masa lalu.